Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunianda Rizky dari kelas 10 IPS 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya kepulauan Indonesia. Kedua, mengapa di Indonesia terdapat banyak gunung berapi, dan akibat dari letak geografis Indonesia. Proses terbentuknya kepulauan Indonesia. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang. Kepulauan Indonesia masih menyatu dengan benua lainnya. Pada masa ini, benua besar yang menjadi satu itu disebut Pangean. Terbentuknya kepulauan Indonesia disebabkan adanya kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat pada masa Mesozoikum sekitar 140 juta tahun yang lalu. Kegiatan tektonis ini menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dengan adanya pergerakan lempeng-lempeng tersebut, menyebabkan terjadinya gempa bumi yang dapat merubah permukaan bumi. Pergerakan lempeng tersebut membuat benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Kemudian benua Australia. Benua Australia terpecah ke utara membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Akibat kenaikan permukaan laut atau transgresi, sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal. Pada masa itu, Sulawesi sudah mulai terbentuk, sedangkan Papua sudah mulai bergeser ke utara, meski masih didominasi oleh cekungan sedimentasi laut dangkal, berupa paparan dengan terbentuknya endapan batu gamping. Penyebab kenaikan permukaan laut adalah suhu bumi mengalami kenaikan, sehingga es kutub utara mencair. Kemudian, pada kala Pliocene terjadi pergerakan tektonis yang kuat, sehingga mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Selanjutnya menimbulkan tumbuhnya rangkaian perbukitan struktural seperti perbukitan besar, yaitu gunung, dan perbukitan lipatan, serta rangkaian gunung api aktif. Contoh perbukitan besar atau biasa disebut gunung. Dan ini adalah contoh perbukitan lipatan. Kemudian pada bagian barat pulau Indonesia yang menyatu dengan Asia Tenggara itu disebut paparan Sunda. Deretannya disebut paparan Sunda. Dan pada bagian timur pulau Indonesia yang menyatu dengan Australia, deretannya itu disebut paparan Sahul. Oleh karena letak pulau Indonesia yang ada di deretan gunung api membuat kepulauan Indonesia menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Ini adalah peta gambar paparan Sunda dan paparan Sahul. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pulau Indonesia itu terbentuk karena adanya tektonik lempeng. Sedangkan pulau-pulau kecil itu terbentuk dari endapan karang koral dan organisme laut lainnya. Ini adalah bentuk bumi dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, mengapa Indonesia terdapat banyak sekali gunung berapi?
Indonesia dilintasi oleh dua jalur pergunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania. Jalur yang dilalui oleh Sirkum Mediterania adalah dimulai dari pegunungan Alpen Eropa, kemudian ke Italia, ke Gunung Etna, kemudian melewati Yunani, Turki, Himalaya, kemudian masuk ke Sumatera, dan kemudian berakhir di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada Sirkum Pasifik, itu jalur yang digunakan itu melalui pegunungan Andes, Amerika Selatan, kemudian ke Pegunungan Rocky, Amerika Utara, kemudian ke Pulauan Aleut, ke Jepang, Filipina, kemudian masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Utara, kemudian ke Maluku, kemudian ke Halmahera, dan berakhir di Papua. Selain itu, Indonesia berada di jalur pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng benua Asia bagian barat dan lempeng benua Australia bagian timur. Dua lempeng tersebut saling bertubuhkan sehingga menciptakan proses tektonik. Proses tektonik itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mendekat atau bertubuhkan yang disebut konvergen, kemudian menjauh atau divergen, kemudian bergesekan atau transform. Saat bertubuhkan, ada lempeng samudra yang bergerak ke bawah lempeng benua karena berat jenis lempeng samudra lebih berat dari berat jenis lempeng benua. Fenomena tersebut disebut subduksi atau penunjaman. Lempeng tektonik yang terus menunjam ke bawah hingga mencapai titik suhu dan tekanan tinggi akan memicu magma naik ke permukaan dan membentuk deretan gunung berapi. Tumbukan antara dua lempeng terjadi pada zona subduksi. Di Indonesia, zona subduksi memanjang di wilayah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, hingga selatan Pulau Timur. Di sepanjang zona subduksi itulah banyak bermunculan gunung berapi aktif. Itu menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Tercatat bahwa Indonesia memiliki 500 gunung api dengan 127 gunung api aktif dan 70 gunung sering meletus atau sangat aktif. Akibat dari letak geografis Indonesia. Akibat itu ada dua macam, yaitu keuntungan dan kerugiannya. Akibat atau dampak keuntungannya, pertama pada bidang ekonomi, yaitu sebagai jalur perdagangan internasional, penambah devisa negara, sebagai destinasi pariwisata utama, perkembangan pariwisata yang pesat, dan sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian yang kedua pada bidang transportasi. Percepatan infrastruktur pada daerah-daerah, peningkatan akomodasi angkutan massal, peningkatan bandara yang bertaraf internasional, peningkatan transportasi laut yang secara maksimal, dan peningkatan transportasi untuk tujuan wisata berupa bus pariwisata. Yang ketiga, di bidang komunikasi. Dituntut untuk dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur internasional. Indonesia dapat menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Oleh karena itu, Indonesia kaya beragam bahasa asing. Yang keempat, yang terakhir, pada bidang sosial budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, baik dengan budaya lokal maupun budaya asing. Indonesia dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia itu sendiri, dan adanya akulturasi budaya lokal dan budaya asing. Kemudian, dampak kerugiannya pada bidang transportasi. Semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, kemudian semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan luar negeri, dan tersingkirnya alat transportasi tradisional. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu persaingan global
eksplorasi besar-besaran, dan adanya pasar gelap ilegal. Yang ketiga, pada bidang komunikasi, yaitu sulitnya menggunakan bahasa asing. Menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal tersingkir dan tidak lagi menjadi prioritas. Dan yang terakhir, pada bidang sosial budaya, banyaknya budaya yang masuk membuat budaya lokal dapat terpinggirkan. Banyaknya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma Indonesia dari negara luar. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atau ada kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian penjelasan mengenai proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, mengapa di Indonesia memiliki banyak gunung berapi, dan letak geografis Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.